Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hibzi Safar. NIM 231052606162. Berikut topik 3 koneksi antar materi pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Oke. Yang pertama, terdapat beberapa objek penelitian yang sering dijadikan inti masalah daripada PTK, yaitu yang pertama ada peserta didik, ada guru, ada materi pembelajaran, sarana dan prasarana, hasil belajar dan lingkungan, serta unsur pengelolaan. Namun pada umumnya masalah utama PTK terjadi pada proses pembelajaran. Kemudian berikut kerangka analisis masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Di kelas harus bisa melihat, mengidentifikasi, menjustifikasi masalah-masalah yang ada. Kemudian setelah masalahnya ketemu, setelah diidentifikasi, kemudian dibatasi masalahnya agar tidak kemana-mana, sehingga dibuat pembatasan masalah. Kemudian bisa dibuat hipotesis tindakan sekiranya nanti sudah ingin melakukan, sudah ada desainnya seperti itu, masih berdasarkan hipotesis. Kemudian ada rencana tindakan. Rencana tindakan ketika melakukan siklus 1, 2 sampai dengan perubahan terjadi begitu. Kemudian ada setelah rencana tindakan itu dilakukan tindakan tersebut, dan ketika melakukan tindakan, peneliti mengumpulkan dan mengolah data yang ada begitu, sehingga nanti setelah mengumpulkan data terdapatlah hasil laporan yang telah disusun. Nah, tadi ada rencana tindakan yang siklus 1 dan 2 itu perlu dipahami model-model PTK terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi komponen pokok PTK dan dapat mengembangkan rencana tindakan yang efektif bagi peserta didik. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran yang mandiri oleh guru atau pendidik apakah pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik atau tidak. Pembelajaran yang dilaksanakan perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Seperti itu. Perlu dianalisis terlebih dahulu ya. Nah, kemudian solusi mengatasi masalah PTK. Masalah PTK dapat dipecahkan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama dari langkah persiapan. Pertama, 1. Pembuatan skenario pembelajaran bola voli keterampilan passing berupa rencana modul ajar, kemudian menyiapkan surprise dan media berupa video, tahapan keterampilan dasar passing pada bola voli, membagi peserta didik lalu berdiskusi secara berkelompok untuk membahas dan mengevaluasi kesalahan dan pelaksanaan dalam keterampilan passing bola voli. Kemudian yang keempat, membuat instrumen observasi kegiatan peserta didik dan instrumen observasi proses pembelajaran. Setelah agenda persiapan ada, baru mulai pada tahap eksekusi, yaitu pada tahap pelaksanaan. Pertama, kegiatan pembukaan ada membaris, menghitung, salam, berdoa, menanyakan kondisi peserta didik, memotivasi, mengapresiasi, mengaitkan pembelajaran, menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran, serta melaksanakan pemanasan dan permainan games. Nah, kemudian yang kedua, melakukan inti, yaitu kegiatan inti melaksanakan sesuai dengan tahapan dengan sintak model pembelajaran yang digunakan, serta mengimplementasikan tindakan menggunakan pendekatan teaching at the right level. Kemudian yang ketiga, kegiatan penutup memberikan pesan dan manfaat, mengevaluasi, melaksanakan refleksi 4F, evaluasi, permainan pendinginan, menginstruksikan peserta didik bertanggung jawab untuk mengembalikan sarana pembelajaran, berdoa, dan menutup pembelajaran. Dan masuk tahap pengamatan setelah pelaksanaan adalah pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, guru dan observer mengamati hasil belajar peserta didik mengenai materi passing bola voli. Pengamatan dilakukan oleh guru
berkolaborasi terhadap proses belajar yang berlangsung. Dan setelah diamati, yang terakhir ada refleksi, yaitu hasil yang diperoleh selama prodi observasi didiskusikan antara peneliti dan kolaborator, kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang mencerminkan kegiatan yang dilakukan. Untuk memperkuat hasil yang mencerminkan kegiatan yang telah dilakukan, digunakan data yang diperoleh dari data observasi. Kelemahan yang muncul selama siklus 1 diatasi dengan kolaborator, sehingga kelemahan tersebut diselesaikan pada siklus 2. Selain itu, hasil analisis yang dilakukan pada tahap ini akan menjadi acuan perencanaan siklus 2, 3, dan seterusnya. Ya, begitu langkah-langkah dalam memecahkan solusi mengatasi masalah PTK. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yusafar dari PJKRC gelombang 1 tahun 2024 undur diri. Assalamualaikum.